Okay then now. Okay, now we are waiting for the others. Yeah. Huh? Start. Kelas 12 start. Ini kelas 10. Oh, itu di situ aja nanti aku pilih ya. Turunkan situ ya. Oke. M Huzaifi. Participants too. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, we wabarakatuh. start our lesson now. Kelas 12. Okay. We are still waiting for the others, your friends. Hari ini, today, kita akan cover di buku kita coba lihat itu ada langsung ke 11, 12, 13 ya, chapter 11. Who was involved, chapter 12. What's the news, chapter 13. It's garbage in art works out gitu ya. Jadi kita cakup semua. Kenapa? Karena saya pikir secek di buku itu ternyata semua berbicara tentang apa nih? Coba lihat di sini. Oke, just a minute ya. Tentang news items ya. Tentang news items ya. Nah ini dia tentang text news item. Di 12 juga itu text news item, di 13 juga text news item. Jadi agak elaborate dia di situ, dielaborasi, maka segabung aja semua gitu ya untuk mempersingkat waktu. Karena isinya sama saja gitu. Jadi segabung. Lalu kemudian sambil catatan saja tentang news item. News pasti udah tahu apa news kan? Berita ya. Berita. Item, what is it item? Ya, hal tentang berita, something to do with news gitu. Jadi kalau ada news ya berita tentu nanti berhubungan dengan apa itu? Siaran gitu ya. Teks berita biasanya ada di mana? Magazine, mana lagi? Tabloid. Mana lagi? News, paper, koran, radio, TV dan sebagainya. Biasanya berita yang disajikan ya yang kita dapati di broadcast kemudian di radio TV atau di mana di newspaper paling sering itu beritanya biasanya sangat concise ya, artinya apa, dia singkat padat ya, informasinya padat singkat tidak bertele-tele, nggak ada verbose di situ, nggak ada wordy di situ. Gitu ya, satu saat mungkin nanti kita akan belajar presi bagaimana menyingkat. Jadi itu beritanya diusahakan singkat ya, padat. Kenapa? Karena terbatas kalau di apa namanya di paper, di newspaper kita dipaksa untuk apa namanya padat dalam memberikan berita, karena kolom yang disediakan, the provided column sangat-sangat limited ya, sangat-sangat apa terbatas. Jadi nggak usah menyajikan berita itu, tidak usah bertele-tele karena kolomnya disediakan terbatas. Oke. Nah, itu biasanya wartawan punya keahlian dalam menyingkat-nyingkat berita, tapi newsnya, berita yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, walau dengan kata-kata yang apa singkat. Itu news item. Purpose-nya apa? Ini segini, news item ini termasuk ke dalam salah satu apa namanya jenis teks ya yang kita pelajari itu seperti apa, yang baru-baru ini apa kita pelajari, masih ingat? Factual report gitu ya, macam-macam, ada comparative gitu ya, ada spoof, macam-macam kan, ada report, ada narrative. Nah, news item juga termasuk ke narasi sebenarnya,
Cuman dia berhubungan dengan apa? Khusus tentang berita yang akan disajikan. Purpose, tujuannya to inform. Jadi ini tujuan utamanya apa? To inform ya, readers about events. Membacanya apa ini? Events, bukan event ya, events. Oke, of the day. Kalau event genap gitu ya. Ini bacanya events of the day which are considered newsworthy, layak jadi berita. Or important, atau penting ya, or important. Gitu. Jadi kalau udah layak jadi berita, penting itu di bagaimana menginformasikannya kepada pembaca, maka itu bisa jadi news item. Biasanya ditemukan di koran. Ini lihat di sini sumbernya apa ini? The Jakarta Post. Okay. Kalau mau memang punya ada niat untuk meningkatkan vocabulary ya, pengetahuan bahasa Inggrisnya, sekalian apa? Sekalian meluaskan wawasan kita. Cobalah sering baca-baca apa? Ini The Jakarta Post. Ini koran Indonesia yang dibuat oleh Indonesia ya, namanya The Jakarta Post. Disajikan dalam bahasa Inggris. Dan yang membuat menarik dia adalah berita-berita something to do with the events dalam apa di negara kita. Jadi menarik, mau tahu beritanya apa tapi disajikan dalam bahasa Inggris. Pasti nanti vocabnya akan bertambah. Landslide apa landslide? Ada yang tahu landslide? Landslide. Ada yang tahu landslide? Hah? Longsor, Sir. Longsor, ya, longsor. Landslide. Okay. Landfill, kalau landfill itu lain lagi ya. In Bukit Tinggi, landfill. Oke. Ada longsor di Bukit Tinggi. Diberitakan nih 2 orang meninggal. Ya, apa nih katanya? Dari Jakarta Post ya, kita kutip ya. While 4 others were wounded. Oke. 2 people died, 4 others wounded. Kadang-kadang gitu itu, W-nya dibuang sama dia. Karena apa? Padatnya kolom itu, apa namanya, terbatasnya kolom yang disediakan di di koran gitu. Kadang-kadang enggak ini, people-nya dibuang sama dia. Coba untuk jadi judulnya. 2 died, udah langsung koma, 4 wounded. Grammarnya kan ngaco tuh ya. 2 died, 4 wounded, gitu dibuat. Harusnya kan 2 people died while 4 others wounded gitu. Jadi judul. Boleh dalam kasus apa? News item, dalam kasus membuat judul berita, karena terbatasnya kolom. 2 meninggal, 4 luka, kan gitu kan, sering kan bahasa Indonesia juga gitu kan. Kalau apa namanya, kalau jadi judul di koran gitu kan. In a landslide at a yard behind a house near Teleng. Teleng ini dekat Teleng Market, di Pasar Teleng namanya ya. Siapa nggak tahu? Siapa yang orang Minang pasti tahu ya, itu yang dekat di sana pernah, di Bukit Tinggi, namanya Pasar Teleng. Oke, was Sumatera on Tuesday. Oke. Kiwa yang terbunuh lah kira-kira. Ini ya 3 tahun umurnya, Yusuf namanya. Who was the son of a kiosk. Ini kios bahasa Inggrisnya kios juga ya. Kios owner, at the market. Bujang namanya, 22 tahun. And then Meli juga ya, 22 tahun. Who was a visitor to the market. Berarti ini lagi apa ya? Enggak dibuatnya kapan ini? Pagi kek apa siang ya? Karena ada visitor to the market kan? Lagi ngunjungi market, tiba-tiba longsor. The injured were rushed to the Ahmad Mukhtar and Yarsi Hospital. Ini nama rumah sakit ya, nama rumah sakitnya Ahmad Mukhtar Hospital and Yarsi Hospitals. Bukit Tinggi Deputy Mayor, ini apa nih? Ada yang tahu artinya apa? Wali kota ya, pejabat ya. Ismet Amziz said Tuesday it was suspected that recent heavy rainfall. Jadi curah hujan deras baru-baru ini disangkakan, gitu ya, had caused the landslide, yang telah menyebabkan tanah longsor. Tapi bukan hujan sebenarnya, saya rasa. Saya pikir ini gara-gara abrasi tentu, makanya longsor.
karena tidak adanya penghijauan yang baik di situ ya. Kalau banyak penahan tanahnya bagus maka nggak longsor. Mau nanya Ah, ah. Apa itu itu? bacanya mayor atau major? Mea, mea. Oh, mayor. Tapi kalau nanti Enggak pakai bola. Mea. mea, tapi kalau pakai J, Mea. kalau pakai J nanti yang J itu ya, J, oke. Jadi apa itu? Measuring gitu ya, major. Itu. Beda dia Jadi nanti. bacanya apa, Sir? Yang ini, Mea. yang ini, Iya. yang ini mea, Kalau mea. bahasa Kalau yang Inggrisnya pakai wali J, kota Maya apa, Sir? apa? Wali kota Maya. Mea, Mea, Maya. Mea, Maya. Wali kota ya itu mea. Kalau kalau dia measuring in misalnya kan, misalnya ngambil ngambil kuliah, apa namanya kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia, Militer, measuring militer. in, misalnya apa, hukum ya, measuring in hukum, ngambil mata kuliah hukum gitu ya. Nah, itu dia, itu lain lagi. Kalau ini mea, baca apa tadi, bukan maya, tadi ulang maya. Mea ya. Maksud Anda tadi, Wali Sir? kota Maya Wali kota maksudnya, Wat Sir. Oh, Maya. nama wali Wali kota kotanya si suku Maya. Maya. Wali kota suku Maya, cuman wali kota Maya gitu, Sir. Oh, Mea, Maya. Mea Maya. Mayor Maya. Mayor Maya. Udah Mea Maya. Kacau dia udah. Dua-dua hampir sama ya kan. Kayak Mea Maya. Oh gitu. Ini kepleset Wali lidah kota hati-hati. Maya yang terhormat. The Mea, Maya. Bukit Tinggi dia Maya Mea gitu kan. Bukit Tinggi Mea. Maya Mea. Lain lah, coba nanti cari yang pakai J ya, apa artinya, coba majoring misalnya. Majoring gitu ya, itu sudah lain lagi. Ngambil apa namanya, mata kuliah atau apa namanya, jurusan, jurusannya, dalam di apa kan, jurusan hukum misalnya gitu Jurusan kan. hukum. Nah gitu kan, jadi majoring in law gitu dia, jurusan tata boga macam kan, majoring in apa. Oke, seperti itu ya. Jadi beda major tulisannya dengan mayor, mea. Itu dia, Mayor. mea, maya mea. Oke. After reading the above example of news item text, it's clearly that news item text ditulis to inform news lah ya, gitu ya, untuk menginformasikan. Secara sosial penting to know that there was an accident due to landslide. Jadi secara sosial penting katanya untuk mengetahui ada accident karena apa? Apa nih tadi? Tanah longsor yang menyebabkan bahwa 2 orang meninggal dan 4 apa? luka gitu ya, injured ya. Catatannya ternyata ini ada generic structure namanya ya. Kalau naratif juga ada, report ada. Jadi kalau membuat ini berita begini, ada apa namanya, strukturnya disebut dengan generic structure. Ada main event. Jadi disuguhkan dulu apa? Main eventnya. Event tadi apa itu? Kejadian utamanya apa? Jadi begitu si pembaca buka berita, dia sudah tahu, oh ini tentang ini nih. Dapat ya? Nah, dipancing dulu jadinya si pembaca sehingga cepat mau tahu. Enggak bertele-tele gitu dia. News item text presents the daily newsworthy. In this example of news item text, the first paragraph is the main event. It informs the reader that a landslide happened. Gitu buka pertama, baca pertama di atas, paling atas, langsung tahu terjadi sudah apa? Landslide. Setelah tahu itu dia mau tahu lagi, terus terpancing kan, elaborasi lagi namanya. Elaborasi itu diperpanjang, dibuka lagi daripada apa sih yang terjadi dengan landslide itu. Namanya disebut dengan elaborasi dalam bahasa Indonesia. Inggrisnya elaboration. Kalau dia verbnya elaborate ya. Jadi pakai te di sini. Elaborate tulisannya elaborate. Isinya latar belakangnya terjadi apa, siapa tadi di sini yang terluka, yang meninggal siapa, kemudian waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana tadi tempatnya di Teleng. Oke, Bukit Tinggi tadi kan gitu kan. Nah, jadi the second paragraph itu ada background 1, background 2, background 3 dan sebagainya. Isinya
background yang terjadi, kemudian partisipannya, waktunya dan tempatnya. Diurut seperti itu. So gives further explanation about the main event. The main event that the two victims were tiga ya. Dan ini tadi kan ada yang brought to hospitals, ada yang dibawa ke hospital. Baru terakhir ditutup namanya closing, apa isinya? Resource of information. Dari mana dapat resource-nya? Resource apa itu? Sumber ya. Jadi informasi sumber dari mana? The last paragraph of is the official statement from the expert, bisa. Jadi ada apa namanya ini? Statement yang sah lah, official, yang legal dari expertnya gitu ya, atau the authority atau si penanggung jawab, siapa tadi, mayornya di situ ya, yang menguatkan kejadian itu memang sudah terjadi. Strengthen the news of the main event gitu dia, paham ya gitu. Kemudian dibuat lagi kalau memang dicaplok dari mana, maka dibuatlah di sini dari ini gitu ya. Seperti dikutip as quoted from gitu dia sering dari Jakarta Post umpama gitu ya. Ini ditutup dengan siapa? Tadi Mayor Ismet they said Tuesday. Nah ini dia menguatkan nih dia, ditutup dengan itu. Sehingga berita ini terpercayalah karena munculnya dari siapa? Orang yang authority tadi ya. Nah, ini dia yang itu. Oke. Paham ya? Sampai situ paham? Any question? Jelas ya? Siapa yang mau jadi apa? Wartawan. Siapa yang mau jadi wartawan? Kalau mau jadi wartawan kriminal gampang. Gimana caranya? Mau jadi wartawan kriminal nggak susah-susah. Setanya, gimana caranya? Karena saya punya kawan wartawan, dia baru waktu itu dulu lah ya. Kata dia kalau memang nggak lagi capek, nggak mau susah-susah memburu berita kriminal, nyarinya di mana? Setanya. Nyarinya di mana? Penjara. Hah? Penjara udah di Penjara. proses verbal. Kalau penjara udah di proses verbal itu, berarti udah banyak wartawan lain yang sudah meliput kadang gitu kan, atau sudah di ini barulah dia baru mau ini. Dia bilang begini gitu. Sesu juga senyum-senyum juga ya gitu. Sering-sering main nongkrong di mana? Di kamar mayat, dia bilang gitu. Kenapa? Kamar mayat kan langsung kan kejadian langsung ditaruh di situ kan. Ini dari mana nih? Baru dia sibuk. Nah, baru dia akan tanya di mana, kapan dan siapa gitu dia. Daripada memburu dicari di situ tuh. Nah, masuk korban, ini di mana terjadi? Time-nya kapan ini kan gini, di mana terjadi, orangnya namanya siapa, background, baru diburu ke tempat kejadiannya, di mana terjadi, ke sanalah dia. Baru dielaborasi lagi sama dia. Jadi senyum-senyum gitu ya gitu. Jadi wartawan tuh begitu gitu ya. Kalau wartawan kriminal gitu ya. Oke. Oke deh. Kita lanjut. 3 die after attending apa ini? Marriage ceremony. 3 meninggal setelah apa nih? Menghadiri pesta pernikahan. Ini apa yang terjadi? 3 residents were killed, terbunuh, while meninggal ya, while dozens of others sementara terluka setelah ini ada pickup truck ya, pickup lah ya, they were taking to attend the marriage ceremony overturned, kebalik ya, terjungkal ya, terjungkil in Jingkang. Ini aneh-aneh namanya ya, Jingkang. Tadi ada Teleng, ini ada Jingkang Village, Banyumas, Regency on Sunday. Nah, kejadian nih. The pickup was carrying 30 passengers, mostly women, when it failed to ascend steep road. Naik nanjak ya. Apa namanya ini maksudnya? Gagal nanjak di jalan yang apa ini? Steep, yang curam lah ya. Steep itu miring tapi curam gitu ya jalan. Jadi gagal nanjak, nurun gitu kan, on its way back from the ceremony. Jadi setelah pulang dari apa nih, dari ini pesta perkawinan itu, kejadiannya terjadi. As a result, the passengers were squeezed and the wounded passengers were later rushed to, dibawa ke hospital lah ya, setempat. Local, ini dia apa ini tadi, sumber ya, sumbernya dari sini lah. Local police are investigating the cause of the accident. Remnya blongkek atau enggak failed to tadi ini ya, failed to ascend the steep road. Bisa enggak ini mengerjakan ini? After reading the above news item text,
Oke. Can you decide the generic structure of the above item? Jadi main eventnya kira-kira apa ini? Di mana ini? Ini kan? 3. 3 residents Ini kan volunteer. baru ini sampai di sini lah ya. Jadi ini sudah main eventnya. Ada yang terjungkal, bla 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 bla. Tapi sepikir main eventnya 3 terbunuh ya, gitu aja ya. Kemudian dozens of others wounded, gitu aja. Baru dielaborasi, elaborasinya di mana, gitu kan? Di Banyumas Regency on Sunday kan gitu kan, terjadinya overturn gitu kan. A pickup truck In Jingkang was village, sir. dia in Jingkang Village. Karena tadi elaborasi apa tadi itu? Backgroundnya kan, participants di Ya. elaborasi, time-nya, kejadiannya gimana gitu kan. Karena apa? Karena apa? Ayo. Karena it failed. Background 2 berarti kan, background 2 gitu aja. When it failed to ascend a steep road on its way back. Step road Gitu on aja. its way back. Dan sebagainya. Hasilnya terakhir apa tadi ini, background 3-nya, elaborasi 3-nya, As a akhirnya result, the squeeze, passenger ya, was squeezed. terhimpit lah gitu ya. The wounded passengers were later rushed to, bla bla. Baru resource-nya, closing-nya apa? Local police ditutup lah dengan itu. Gampang kalau news items ya. Itu jadi wartawan. Ya. Tapi susah-susah gampang jadi wartawan ini karena banyak ininya. Dosanya juga ngeri ya. Hati-hati juga ini. Karena mengekspos berita yang terkadang masih hoax gitu ya. Jadi fitnah gitu ya. Gara-gara mau cari berita, mau dapat duit, langsung di expose gitu ya. Gitu. Karena dulu juga ini kata-kata nenek-nenek dulu ya, zaman saya pernah dinasihati dulu, jangan cari wartawan katanya gitu. Ini mainan aja, apa namanya, canda-canda doang. Loh kenapa katanya? Jangan cari suami wartawan. Kenapa? Nanti perkara dapur, perkara minyak makan, minyak goreng, perkara apa namanya, kurang bumbu dapur masuk ke dalam berita, istrinya diberitain di koran katanya gitu. Tapi sekedar ini ya, maka jangan cari calon suami yang wartawan katanya. Berantem nanti masuk bumbu dapur ke mana, ke koran katanya gitu. Cerita-cerita inilah ya, apa namanya, canda doang. Oke. Kita ke mana ini? Nah, ini ada lagi nih. Indonesia has opened bla 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 bla. Ya, ini bacanya apa tadi nih? Mea ya kan, Tri Risma hari ini ya. Coba dibaca ini nanti, dibaca ya seperti yang tadi, oke. Dibaca saja. Kemudian sosnya mana ini ya? Nah, ini. Mungkin ada gunanya dibaca, mungkin waktu kita nggak cukup ya, oke. Dibaca. Landfill apa? Cari kata-kata yang sulit aja. Oke, kita yuk. Recycling apa recycling? Daur ulang. Waste apa waste? Apa? Limbah. Awareness. Kesadaran, bagus. Ini keuntungan ya. Environmental udah tahu lah ya. Lingkungan ya. Cari. Attended udah tahu, nggak ada masalah. Oke. Chosen. Bacanya hati-hati. Chosen. Kita sering chosen juga ya. Chosen. Choose, gitu kan. Chosen. Oke. To host the event because of its. Ini aja. Ini berhubungan dengan apa ini? Municipal. Berhubungan dengan perkotaan, limbah perkotaan, memanage limbah yang dihasilkan oleh perkotaan gitu ya. Jadi mengikuti katanya 3RS ini, reduce, reuse, and recycle. Ini berhubungan dengan limbah lah ini. Apa ini? Household, rumah tangga ya. Household terlibat dalam aktivitas recycle. Mengurangi, reduction ya. Volume, trash apa? Sampah. And the landfill, TPA apa? Apa itu TPA? Dapat. Tempat pembuangan. TPA, tempat pembuangan akhir. Di Medan, di mana di Medan? Tahu nggak? Di mana itu di Medan?
Hah? Di Belawan. Di Belawan sana? Oh ya. Tempat pembuangan akhir ditumpuk sampahnya di situ baru I don't know, mungkin di recycle atau di reuse, dipilah-pilah lah ya. Kata dia ini when I was the head of apa katanya sanitation and parks. Oke. Tadi udah tahu nih ya, reduction pengurangan. Composting centers apa ini? Goes to composting centers, pusat apa ini? Pembusukan ya, compose. Jadi dibuat pupuk kompos lah ya. Dibuat menjadi pusat membuat dari jadi kompos ya. Digunakan sebagai apa? Fertilizer. Apa fertilizer? Fertilizer tulisannya. Dikompos jadi apa? Pupuk ya, fertilizer. Also in the community waste. Okay, no problem. The mayor said the city also runs a program for children called Eco School. Sampai dia buat ke city ya. Ya apa? Ke children ya. The school does not only teach about the environment but also just okay, no problem. Such as Eco School program where they bring their own plates, disuruh bawa piring mereka sendiri, cupsnya bawa sendiri untuk mengurangi apa ini? Limbah apa? Plastik. Jadi ini program saja ya. They even don't use drinking straw. Apa straw? Pipet ya, pipet. Gitu ya, pipet. Tri Risma hari ini. Dari mana diambil ini? The conference will continue until Thursday. Dari VOA News ya, konten ini dia sumbernya. Oke. Nah, ini ada beberapa kata, you cari aja nanti kirim ke ya. Ada yang ada di sini kayaknya tadi, tapi ada setengok yang enggak ada di sini. Ada braids, apa braids cari nanti di kamus. Oke, apa namanya? Tenang-tenang baca-baca dari 1 sampai 14 ya. 1 sampai 14. Oke, katanya apa ini katanya? Fill in the blanks with the right word from the following list. Katanya lagi ini beberapa kata bisa digunakan more than apa? Once. Ya, lebih dari sekali bisa digunakan. Kemungkinan itu ada. In the art class, the art teacher told us to make apa ini cocoknya? Dapat enggak? Nomor 1 kita kerjakan aja dulu. In the art class, the teachers. Di kelas art, apa art? Di kelas seni ya katanya. Art teacher told us to make replikasi ya. Yep. Replicate of animals. Replikasi. Kayaknya di sini harus noun deh. Harus noun, replication. Sculpture. Iya, sculpture ya. Mana ada sculpture rupanya? Ada itu sir. Yang ketiga sebelah kiri dari atas. Oh ini ya, sculptures ya. Iya, patung cocok ya. Bisa juga ini, tapi nggak cocok. Dia harus noun, karena ini off kan. Cocoknya gitu. Sculptures of animal. Patung-patung apa namanya nih? Binatang dan pohon. Ini sekedar ini, kita nggak usah ya buat itu. Untuk bahasa Inggris aja untuk ini. Clay ya, apa clay? Tanah liat. Tanah liat ya. That later can be donated to a kindergarten next to our school, gitu ya. Next to our school. Oke. Kalau menurut apanya? Ya ada oh no. Ini sebenarnya ada hukumnya nggak ini? Membuat patung animals gini? Ada ya? Nggak boleh sebenarnya ya. Setanya nggak boleh kan? Yang hidup ya. Nah, itu dia. Kalau trees is okay then. Okay. Every household in our city should think of how to setiap rumah tangga di kota kita berpikir bagaimana mengurangi cocoknya. Jadi reduce ya. How to reduce the amount of mengurangi mana ada trash. Oke, ini ya. Amount of trash taken to the Kompos. Nggak cocok kalau kompos ya. Mengurangi jumlah sampah yang diambil ke TPA ya, nggak cocoknya gitu kan? Mana TPA tadi? Landfill kan? Sepikir gitu ya, TPA ya.
tempat pembuangan akhir. Okay, taken to the landfill. The 3 R's should be in the mind of all people. Gitu kan? Okay. Sisanya kerjakan 3 till 14 ya. Oke. Tenang-tenang, relax saja. Oke. Saya pikir itu. Jangan lupa tadi isi daripada news item tadi apa? Yang pertama tadi apa? Main event, kemudian elaborasi, dan yang ketiga Elaboration itu apa, Sir? apa tuh? Apa? Elaboration itu tadi apa, Sir? Elaborasi itu sebenarnya mana ya tadi gini. Elaborasi, kata elaborate artinya dibuka, artinya dipaparkan, dielaborasi. Dipaparkan secara lebih jelas. Jadi elaborasi, perinciannya makanya, Sir. iya, dielaborasi ada background 1, background 2, background 3, gitu kan? Jadi itu arti elaborasi. Dalam bahasa Indonesia sudah masuk itu sekarang elaborasi itu. Ya, dulu belum, setengok sekarang udah masuk. Misalnya ada orang gini ngomong, begini, tapi nggak jelas. Tolonglah Pak dielaborasi lagi. Ya. Arti dielaborasi apa di situ? Bisa dapat nggak? Udah masuk ke bahasa Indonesia. Dipaparkan lebih jelas. Iya, give me more detail gitu kan, dipaparkan lebih jelas dengan contoh lah, dengan latar belakang lah, dan apa macam-macam. Nah, itu disebut dengan apa? Elaborasi. Udah masuk itu bahasa Indonesia sekarang. Tolong Pak, belum begitu jelas, tolong lebih dielaborasi lagi biar lebih jelas apa-apa saja poin-poin yang ini gini ya, gitu dia. Dapat ya? Sudah masuk ini ke bahasa Indonesia. Good question then. Okay, I think time is up. That is it for today. Don't forget to finish or to do the assignment. Okay, that is it for now. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.